Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah hidup yang Kau berikan bagi kami, serta kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong agar kami dapat memahami akan firman yang kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Mazmur 128 ayat 1-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tema kita, ayah yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, renungan kita, Mazmur ini disebut juga Mazmur keluarga. Dan Mazmur 128 ini ada kaitannya dengan Mazmur 127 dan Mazmur pasal 1, yang semuanya menggambarkan bahwa hidup takut akan Tuhanlah memberikan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kalau renungan ini mau mengatakan Mazmur keluarga, Mazmur rumah tangga, apakah rahasia keluarga yang berbahagia? Boleh kita mengartikan bahwa keluarga kita akan berbahagia jika memiliki harta yang melimpah, bisa membeli barang-barang yang kita inginkan, dan pergi berlibur ke semua tempat yang ingin kita kunjungi. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa keluarga yang bahagia adalah memiliki pasangan yang sempurna, di mana memiliki istri yang cantik atau suami yang ganteng, pintar mencari uang, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, itu semua bukanlah jaminan kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Sebab tidak sedikit dalam kenyataan hidup ini, keluarga mengalami kehancuran walaupun mereka memiliki semua yang diimpikannya. Salah satunya penyebabnya adalah karena mereka tidak hidup seturut dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku, pemazmur di sini memberikan jawaban bagaimanakah sebuah keluarga dapat memiliki kebahagiaan. Dikatakan bahwa setiap anggota keluarga harus belajar hidup takut akan Tuhan dan setia belajar melakukan perintah Tuhan itu sendiri. Inilah yang dikatakan di ayat 1. Di ayat yang keempat, kita melihat bahwa penekanan pertama kepada peran seorang laki-laki. Artinya di sini peran seorang laki-laki menunjuk kepada kepala keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, maka keluarganya akan diberkati. Berkat yang dijanjikan Tuhan ini bukan hanya berupa materi, harta kekayaan atau jabatan, tapi juga kebahagiaan dan damai sejahtera
yang dicari dan diimpikan oleh semua orang di dunia ini. Juga dikatakan bahwa istri dan anak-anaknya akan menjadi berkat dan kebanggaan di dalam keluarga di ayat yang ketiga. Bahkan kebahagiaan itu akan menjadi miliknya untuk selamanya sampai ke anak cucunya. Inilah yang dikatakan di ayat 5-6. Saudara-saudaraku, tema kita mengingatkan ayah yang takut akan Tuhan. Menurut pemazmur ini, keluarga akan berbahagia jika kepala keluarga takut akan Tuhan. Kepala keluarga hidup menurut jalan Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri ataupun menurut nasihat orang fasik. Ungkapan berbahagialah di ayat 1 diterjemahkan dari kata eser yang dalam bahasa aslinya berarti diberkatilah. Pemazmur menyebutkan bahwa kepala keluarga yang takut Tuhan, artinya suami ataupun ayah, keluarganya akan mendapat jaminan berkat. Apa saja, saudara-saudaraku, yang dikerjakannya akan diberkati Tuhan, sehingga ia dapat menikmati hasil keringatnya itu dengan penuh sukacita. Artinya di sini segala pekerjaan yang dia kerjakan tentu di jalan yang benar. Cara mengerjakannya pun dalam setiap prosesnya itu pun di jalan yang benar. Orang yang demikianlah yang dapat menikmati hasil keringatnya. Nah, dikatakan di sini sebagai kepala keluarga, suami ataupun ayah, seorang ayah yang bekerja di jalan yang benarlah, yang mengerjakan pekerjaannya dengan cara yang benarlah, yang dapat menikmati hasil keringatnya bersama keluarganya dengan penuh sukacita. Juga dikatakan kiasan seorang istri seperti pohon anggur yang subur, menggambarkan bahwa istrinya akan memberikan kesegaran, sukacita, serta menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Karena istri pun melihat teladan yang baik dari seorang suami yang takut akan Tuhan, melihat teladan seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang menaungi keluarganya. Sementara dikatakan juga ada ungkapan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ini bermakna bahwa anak-anak kelak akan tumbuh kokoh, kuat, serta memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Inilah yang akan ada dari seorang kepala keluarga, suami ataupun ayah yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya pun akan berbakti kepada orang tuanya. Kelak mereka pun menjadi pengganti yang memberi perlindungan kepada orang tuanya juga. Jadi saudara-saudaraku, ketika keluarga itu hidup takut akan Tuhanlah, mereka akan berbahagia. Apapun yang mereka sedang hadapi, masalah, pergumulan dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berkeluarga, semuanya akan boleh diatasi dengan hikmat pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka terus bisa mewujudkan apa yang baik untuk saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain dalam suka maupun duka, karena mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan rumah tangganya. Nah, itu semua bisa terwujud dimulai dari kepala keluarga. Sebab kepala keluarga ibarat kemudi dalam perahu. Inilah yang diingatkan dari tema kita, ayah yang takut akan Tuhan. Maka keluarganya juga hidup takut akan Tuhan. Ketika kepala keluarga memberi hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, maka jaminan kebahagiaan dalam rumah tangganya pun akan terwujud. Kita boleh melihat contoh teladan dari Yosua sebagai suami kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah. Dia tetap mengingatkan kepada keluarganya dan setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah orang Israel bahwa dia hanya mau beribadah kepada Tuhan yang hidup, yaitu Allah Israel.
Demikianlah setiap kepala rumah tangga saat ini, setiap suami, setiap ayah, biarlah membawa keluarganya dan seluruh anggota keluarganya hanya mau menyembah Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat memberikan kebahagiaan. Ketika keluarga dibangun di atas dasar takut akan Tuhan, maka akan terciptalah keluarga yang berbahagia. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melawat kami dalam renungan ini, yang sungguh memberikan kami sukacita, kekuatan, agar kami pun setiap keluarga mau tetap menyembah Engkau dan menyerahkan hidup keluarga kami dalam tangan tuntunan-Mu saja. Demi nama Yesus kepala rumah tangga kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.